Pemkab Bondowoso diminta lebih teliti dalam membuat peraturan agar tidak melanggar peraturan perundangan yang ada. Hal itu disampaikan jajaran legislatif melalui fraksi-fraksi di DPRD Bondowoso dalam rapat paripurna persetujuan penetapan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021 di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso 29 September 2021. Tak hanya itu, soal tapal batas antara Banyuwangi dan Bondowoso, soal Kawah Ijen, pihak Pemkab diminta tetap mempertahankan MOU yang telah disepakati. Selain kedua poin tadi, ada beberapa poin penting yang menjadi evaluasi untuk dijadikan bahan evaluasi oleh eksekutif. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir menjelaskan, beberapa evaluasi tersebut untuk dijadikan acuan eksekutif sesuai perundangan yang berlaku. Bahwa kita semua ini adalah para pejabat, kita semua adalah boneka. Bonekanya aturan perundangan, bonekanya regulasi. Tentu ayo kita pahami bersama, kita laksanakan bersama mekanisme yang ada. Tentu DPRD pada waktu itu membentuk pansus semata-mata sebagai mitra eksekutif karena sebagaimana amanat Undang-Undang 23 2014 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dan legislatif. Nah, di saat kemudian ada beberapa pendapat, aspirasi atau temuan dari rekan-rekan, kajian yang dilakukan bahkan sempat viral tentang DPRD, kemudian DPRD berinisiatif atas usulan anggota tentu untuk bagaimana membentuk pansus. Nah, pansus itulah kemudian mengkaji karena memang peraturan bupati setelah dikaji tidak mematuhi terhadap fasilitasi yang sudah dilakukan oleh gubernur. Untuk dievaluasi gubernur, apapun hasil fasilitasi, apapun hasil evaluasi gubernur kita patuhi karena itulah aturan atau regulasi yang harus dipatuhi. Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bahtiar Rahmat mengapresiasi atas kinerja DPRD Bondowoso dan mengaku akan menindaklanjuti setiap evaluasi sesuai petunjuk teknis perundangan. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman legislatif yang sudah bekerja keras dalam menetapkan APBD ini. Siang malam saya terima kasih. Dan harapan kami apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD nanti akan kita tindak lanjuti ya. Ada beberapa catatan yang menjadi rekomendasi dari DPRD akan kita tindak lanjuti. Karena memang inilah kemitraan ya antara DPRD dengan pemerintah daerah. Gitu. Untuk TP2D sendiri Pak Wabub bagaimana Pak? Ya nanti akan sesuaikan dengan rekomendasi dan akan kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso Haji Tohari menjelaskan, jika nantinya pihak eksekutif tidak menjalankan evaluasi sesuai rekomendasi DPRD, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab eksekutif terhadap pemerintah provinsi. Harapan kami di DPRD melalui badan anggaran kemarin ini bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan itu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada. Sehingga agar ini tidak menimbulkan nanti kekeliruan di kemudian hari. Jangan berpikir bahwa begitu tidak ada yang mempermasalahkan kemudian itu tidak menjadi sebuah masalah. Nah, ini yang barangkali perlu diperhatikan terutama pada mungkin di bagian hukum di pemerintah daerah. Mungkin seperti itu. Jadi untuk kemungkinan seperti ada wacana yang kemarin itu perbuk tentang pembentukan majelis etik itu barangkali bisa saja itu masuk di hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan ini menjadi sebuah saran dari DPRD. Pernah tempo hari itu berkaitan dengan perbuk tentang yang tewas. Kemudian TP2D kemarin dan itu dari pembentukan belum difasilitasi oleh provinsi, sekarang ditetapkan, kemudian sekarang juga diberlakukan, kemudian kalau berkaitan dengan harus memberikan SK kepada menindaklanjuti dari Pergub itu justru tanggal sekarang juga, itu berarti kan tidak dilakukan fasilitasi gubernur, padahal itu menjadi sebuah keharusan.
Jadi ini yang barangkali perlu menjadi sebuah perhatian. Ketika nanti tidak diikuti atau diabaikan oleh pihak eksekutif, apa yang Kalau akan itu dilakukan? diabaikan bukan menjadi tanggung jawab kami, itu tanggung jawab bupati yang menandatangani, yang membuat perpu. Kalau memang itu berkaitan dengan peraturan bupati. Kalau berkaitan dengan perda, maka itu menjadi tanggung jawab DPRD. Ketika ada prosedur seperti itu, dampak hukumnya apa ini? Nah yaitu kalau sudah ini cacat, kalau sudah dianggap tidak sah, kalau produk hukumnya ini sudah cacat kemudian tidak sah, ya apa yang dilakukan yang berdasarkan ke peraturan ini ya nggak sah. Apakah sudah bisa dipastikan ketidaksahan tersebut oleh pihak DPRD sendiri? Oh kita ini kan sudah jelas kalau berkaitan dengan peraturan bupati itu sudah jelas diatur di Permendagri 120 antara sah dan batal itu ada di pasal 41 sampai pasal 43. Dari Gedung DPRD Kabupaten Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.